Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai analisis SWOT. Ini salah satu materi yang akan kita pelajari dalam perkuliahan kewirausahaan. Analisis SWOT adalah salah satu langkah penting dalam menuju kesuksesan sebuah usaha, karena di dalam analisis SWOT kita akan dapat melakukan beberapa strategi-strategi dan mengetahui apa sih sebenarnya kekuatan dari usaha kita, kemudian kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian tantangannya apa. Untuk itu, secara lengkap mari kita saksikan, kita simak secara bersama-sama untuk sebagai bahan kita untuk berdiskusi. Sebuah perusahaan setidaknya memiliki dua jenis lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan internal yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, dan yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan internal berupa kondisi perusahaan yang dikategorikan pada beberapa faktor. Antara lain yang pertama adalah keuangan dan accounting. Keuangan dan accounting merupakan salah satu lingkungan internal yang sangat penting yang perlu kita analisis demi berjalannya sebuah perusahaan. Karena tanpa keuangan, tentunya perusahaan tidak akan dapat berjalan. Namun, penggunaan keuangan yang baik tentunya harus melakukan sebuah pencatatan yang baik pula, agar arus kas dalam sebuah perusahaan itu berjalan dengan sehat. Kita bisa mengetahui mana yang keuangan yang berupa harta kita, mana yang masuk ke dalam utang ataupun piutang, ataupun masuk ke dalam harta-harta yang lainnya, sehingga keuangan dan accounting itu tidak bisa dipisahkan agar sebuah perusahaan dapat berjalan dengan sehat. Kemudian yang kedua adalah aspek teknis dan operasional. Ini hal-hal yang mengenai apa saja yang membantu sebuah perusahaan dapat berjalan. Ada teknis, kemudian juga operasional, yang di dalamnya tentunya ini tidak bisa ditinggalkan atau dilepas begitu saja, karena ini harus sangat diperhatikan demi berjalannya sebuah perusahaan. Selain itu, yang terakhir adalah sumber daya manusia. Di dalamnya ada struktur organisasi dan manajemen. Ini penting sekali untuk dianalisis bagaimana kondisi sumber daya manusianya. Apakah sudah mencukupi ataukah sesuai dengan direct man on direct place-nya? Terus bagaimana struktur organisasinya? Apakah sudah mengikuti struktur organisasi yang modern ataukah semua sudah tercover atau sudah sesuai dengan posisi-posisi yang diharapkan? Terus bagaimana dengan manajemennya? Bagaimana manajerialnya, pengaturannya, pengawasannya, kemudian controllingnya, kemudian perencanaannya, dan seterusnya. Sehingga di dalam lingkungan internal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, ini sangat penting untuk dianalisis. Kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang pertama adalah pihak kompetitor. Artinya ketika kita mempunyai usaha, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kompetitor. Karena sebuah persaingan, jika itu dijalankan dengan sehat, tentunya akan membantu mendorong usaha kita untuk semakin maju. Sehingga sebenarnya pihak kompetitor ini bisa menjadi hal yang membahayakan untuk usaha kita jika kita tidak siap, tetapi juga bisa menjadi sebuah tantangan untuk usaha kita, karena dengan adanya kompetitor kita mau tidak mau akan dipaksa untuk kreatif, untuk inovatif dalam berbagai hal, dalam hal produksi maupun memasarkan produk yang kita hasilkan. Kemudian yang kedua adalah supplier atau penyetok barang ketika kita misalnya ingin menjual barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Sehingga lingkungan eksternal baik pihak kompetitor maupun supplier ini juga menjadi
perhatian kita, bagaimana kita mampu menganalisis misalnya kompetitor bergerak seperti apa sih strateginya, kemudian supplier kita atau penyetok barang kita itu seperti apa, apakah sudah oke nih, sudah tercukupi, atau memang masih butuh analisis lebih mengenai lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pihak kompetitor dan supplier ini. Kemudian teknologi tidak kalah penting di era yang seperti saat ini, bahwa semua usaha tidak bisa terlepas dengan teknologi, sehingga kita perlu menganalisis teknologi yang kita gunakan itu sudah memadai atau belum. Apakah sudah dapat bersaing dengan pihak kompetitor atau kita masih tertinggal, sehingga ini menjadi analisis kita mengenai teknologi yang sudah kita gunakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah konsumen di dalam usaha, baik jasa ataupun dagang. Konsumen menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita upayakan, karena apapun usahanya, ketika tidak ada konsumen, tentunya usaha kita akan berhenti. Sehingga konsumen bisa dianggap sebagai raja yang harus kita perhatikan keberadaannya, karena apapun usaha kita tentunya membutuhkan konsumen untuk dapat menghabiskan barang yang kita dagangkan ataupun menggunakan jasa yang kita tawarkan, sehingga pelayanan terhadap konsumen harus senantiasa ditingkatkan guna meningkatkan penghasilan dari sebuah usaha. Selain itu, konsumen yang perlu kita perhatikan, selain konsumen, lingkungan sosial politik dan peraturan pemerintah. Ketika kita melakukan usaha, bagaimana lingkungan sosial politik kita dan peraturan pemerintah? Kita tidak bisa terlepas dari lingkungan sosial politik dan peraturan pemerintah, sehingga seringkali seorang pengusaha itu akan dekat dengan pemerintahan, karena tentunya kita ambil hal-hal positifnya, karena tentunya akan lebih memahami bagaimana situasi politiknya, apakah mendukung dengan usaha dagang yang kita gunakan, terus bagaimana dengan peraturan pemerintah, apakah menguntungkan ataupun merugikan. Nah, tentunya ini perlu dianalisis, dan tentunya sebuah usaha juga membutuhkan izin-izin ya mengenai usahanya itu, sehingga hal ini juga sangat penting untuk dianalisis bagaimana lingkungan sosial politik dan peraturan pemerintah ini dengan baik. Jika membutuhkan sebuah konsultan politik, tentunya seorang pengusaha tidak segan untuk berkonsultasi mengenai peraturan pemerintah yang mungkin belum dipahami ataupun kondisi lingkungan sosial politik yang mungkin kurang mendukung, sehingga seorang pengusaha harus mau berkolaborasi dengan siapa saja dan tentunya dengan pemerintah agar usahanya dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Antara lingkungan internal dan eksternal, kedua lingkungan dituntut untuk seimbang atau balance ya, agar proses kinerja dan pengelolaan berjalan semaksimal mungkin. Karena ketika kita hanya memaksimalkan lingkungan internal tanpa memerhatikan lingkungan eksternal, itu tidak akan dapat berjalan, sebuah usaha tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Begitu juga sebaliknya, ketika kita hanya memperhatikan lingkungan eksternal saja, kita memperhatikan kompetitornya, kita memperhatikan suppliernya, kita memperhatikan teknologinya, konsumennya, tapi kita tidak pernah memperhatikan lingkungan internal kita, bagaimana sumber daya kita, bagaimana keuangan kita, tentunya itu juga tidak akan dapat berjalan secara maksimal, sehingga lingkungan internal dan lingkungan eksternal perlu kita perhatikan secara baik-baik agar pengelolaan perusahaan atau usaha yang kita jalankan dapat berjalan semaksimal mungkin. Macam-macam lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan tentunya juga akan berdampak pada lingkungan-lingkungan yang lain. Misalnya lingkungan internal perusahaan atau usaha yang kita jalankan. Karena dengan memperhatikan lingkungan eksternal tersebut, terutama di dalam lingkungan internal ini, kita akan memperhatikan bagaimana karyawan, bagaimana
manajemennya, bagaimana budayanya. Kita juga harus memperhatikan lingkungan eksternalnya dalam menentukan lingkungan internal ini. Kemudian yang kedua adalah lingkungan tugas. Dan dalam lingkungan tugas juga di sana ada pelanggan, kemudian pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja, yang tentunya ini akan sangat berdampak dengan lingkungan tugas yang akan dijalankan. Itu dilambangkan dengan warna biru, teman-teman bisa melihatnya. Kemudian yang paling luar itu adalah lingkungan umum yang warna merah. Di sana ada teknologi yang akan sangat mempengaruhi berjalannya sebuah perusahaan pada saat ini. Kemudian sosial budayanya seperti apa, ekonomi seperti apa, baik ekonomi global maupun ekonomi nasionalnya seperti apa ataupun regionalnya. Kemudian hukum atau politik, situasi pemerintahan mengenai hukum dan politiknya seperti apa. Bahkan kita juga akan memperhatikan bagaimana perkembangan secara internasional. Ini adalah macam-macam lingkungan eksternal perusahaan yang harus kita ketahui dan menjadi perhatian kita dalam menjalankan sebuah usaha. Hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah memahami dari lingkungan internal dan eksternal tadi apa saja bagian-bagiannya, langkah selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT. Apa sih pengertian analisis SWOT? Nah, menurut Tejo Tripomo, analisis SWOT adalah penilaian atau asesmen terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan suatu kondisi yang bisa dikategorikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor yang terletak di perusahaan yang harus dievaluasi secara periodik. Sedangkan peluang dan ancaman itu berada di luar perusahaan. Juga tentunya harus dievaluasi secara periodik karena peluang dan ancaman itu tentunya juga terus berkembang, sehingga sebuah perusahaan harus melakukan analisis SWOT ini secara berkala agar dapat mengetahui kondisi yang terbaru mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT itu merupakan identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan, sehingga sebuah perusahaan sangat penting untuk dapat melakukan analisis SWOT ini. Karena dengan mengetahui kondisi kekuatannya, kelemahannya, peluang dan ancamannya, perusahaan akan dapat menentukan strategi perusahaan yang seperti apa agar perusahaannya dapat terus berkembang dan berjalan secara optimal. Di dalam analisis SWOT, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah strength. Situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh sebuah usaha atau sebuah organisasi pada saat ini. Itu harus diketahui, karena dengan mengetahui kekuatan, maka kita akan dapat menganalisis hal-hal yang lainnya. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Jadi, sebuah perusahaan tentunya tidak hanya mampu menganalisis kekuatannya saja, tetapi diharapkan juga mampu menganalisis kelemahannya agar dia tahu, oh kekuatan saya ini, kemudian oh kelemahan saya adalah ini. Terkadang orang mampu menganalisis kekuatan, tapi dia tidak mampu menganalisis kelemahan. Begitu juga sebaliknya, orang tahu kelemahannya, tapi terkadang susah untuk menganalisis kekuatannya. Sehingga dalam analisis SWOT, untuk mengetahui sebuah kondisi perusahaan agar dapat menentukan strategi, maka langkah awalnya harus mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya, sebuah perusahaan atau sebuah usaha juga harus mampu mengetahui peluangnya atau opportunity, situasi atau kondisi yang
merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Opportunity atau peluang itu posisinya adalah di luar sebuah organisasi atau usaha yang sedang kita jalani, sehingga kita harus peka menganalisis mengenai peluang-peluang yang ada di luar usaha kita, sehingga kita juga akan tentunya dapat mengatur strategi apa yang harus kita gunakan ketika kita mengetahui peluang atau opportunity ini. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Dengan kita mengetahui ancaman yang ada di luar, maka kita akan bersiap siaga. Hal apa saja yang harus kita lakukan? Misalnya mengenai kompetitor, itu merupakan suatu yang bisa dijadikan ancaman ataupun juga bisa dijadikan sebagai motivasi, ya, tergantung bagaimana sebuah perusahaan itu memandangnya. Namun ketika kita posisikan kompetitor sebagai ancaman, maka hal yang harus kita lakukan apa nih? Dengan kondisi yang seperti saat ini, misalnya ancaman yang begitu banyak dari kompetitor, maka usaha kita harus seperti apa? Sehingga dengan demikian kita akan mempunyai strategi-strategi tertentu untuk dapat meminimalisir ancaman dan bisa mengoptimalkan peluang. Itu analisis SWOT. Dan bagaimana kita akan melakukan analisis SWOT? Ada 8 langkah yang terlibat dalam membuat matriks SWOT. Yang pertama, tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan. Jadi kita akan berangkat dari opportunity-nya. Tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan. Tulis apa saja peluang bagi perusahaan yang kita jalankan atau usaha yang kita jalankan. Tapi hanya ditulis untuk yang kunci-kuncinya saja, inti-intinya saja. Apa nih kira-kira? Kemudian yang kedua adalah tuliskan ancaman eksternal kunci perusahaan. Jadi tuliskan ancaman-ancaman yang dianggap sebagai hal yang paling mengancam atau yang paling penting untuk sebuah perusahaan. Bisa dituliskan apa saja yang menjadi ancaman menurut kalian. Kemudian yang ketiga, tuliskan kekuatan internal kunci perusahaan. Apa sih kekuatan yang Anda miliki? Apa sih kekuatan yang usaha atau perusahaan yang Anda miliki? Tuliskan kira-kira apa saja. Bisa jadi dari beberapa hal ini, peluang, ancaman, kekuatan, kan bisa lebih dari satu ataupun bisa sangat banyak sekali. Silahkan dituliskan. Kemudian yang keempat adalah tuliskan kelemahan internal kunci perusahaan. Setelah mempunyai peluang, ancaman, kekuatan, tentunya juga dituliskan mengenai kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh usaha Anda ataupun perusahaan yang Anda gagas. Kemudian yang kelima adalah cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal. Jadi Anda mencocokkan kekuatannya apa, kemudian dengan peluangnya. Kekuatan kan berada di internal, sedangkan peluang kan berasal dari eksternal. Dicocokkan dan catat hasil strategi, strength, opportunity dalam sel yang ditentukan. Nanti akan saya tampilkan selnya seperti apa. Namun Anda yang perlu lakukan adalah catat hasil strateginya, strength dan opportunity. Jadi kekuatan dan kelemahannya dalam sel yang ditentukan. Selanjutnya, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal. Kelemahan berasal dari dalam, kemudian peluang berasal dari eksternal atau dari luar. Silahkan dicocokkan kelemahannya seperti apa dengan peluangnya. Kemudian dicatat di dalam sel yang nanti saya tampilkan, itu hasil strategi weakness dengan opportunity. Jadi kelemahan dengan peluangnya seperti apa. Kemudian yang ketujuh, cocokkan kekuatan internal yang berasal dari dalam, internal, dengan ancaman eksternal. Dicocokkan kekuatannya seperti apa, kemudian ancamannya seperti apa. Dan catat hasil strategi, strength, dengan threat dalam sel yang ditentukan. Jadi kekuatan dengan ancaman itu seperti apa? Nanti dituliskan. Kemudian yang kedelapan, cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal.
dan catat hasil strategi dari weakness, kelemahan, dengan trait ancaman dalam sel yang ditentukan. Ini yang harus Anda lakukan agar dapat melakukan SWOT. Analisis SWOT-nya, maka nanti akan diketahui strategi-strategi apa yang akan dilakukan. Ini adalah selnya. Nanti ada beberapa kolom yang harus beberapa sel atau kolom yang Anda harus isi ketika akan melakukan analisis SWOT. Jadi di atas, yang paling atas ada 3 kolom. Yang paling sebelah pojok ini adalah biarkan kosong. Kemudian di sampingnya ada kekuatan. Silahkan nanti ditulis kekuatannya apa saja, strength-nya dari usaha yang Anda gagas, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian Anda tulis kelemahannya dari usaha Anda apa, weakness-nya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian Anda tulis peluangnya atau opportunity-nya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi peluang apa saja yang menurut Anda itu dapat Anda tangkap. Kemudian ancaman atau threat ini kira-kira apa saja yang menjadi ancamannya. Jadi yang perlu diingat, kembali saya ulangi, bahwa kekuatan dan kelemahan itu berasal dari dalam diri. Artinya di dalam diri usaha yang Anda jalankan ataupun dalam perusahaan Anda. Jadi kekuatan itu berasal dari internal. Sedangkan peluang dan ancaman ini berasal dari eksternal. Jadi ancaman itu berasal dari eksternal. Peluang juga berasal dari eksternal. Nah, selanjutnya setelah Anda mengisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, hal yang harus Anda lakukan adalah membuat strategi. Jadi, cocokkan nih antara kekuatan dengan peluang atau strategi SO. Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Jadi apa saja nih setelah dicocokkan, ternyata lebih banyak kekuatannya, maka strateginya apa nih? Kemudian bergeser di kolom sebelahnya, di bawah persis kelemahan, itu juga mencocokkan antara kelemahan dengan peluang. Bagaimana strateginya? Gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Jadi lihat nih peluangnya seperti apa, itu untuk mengatasi kelemahan. Saya ulangi lagi ya untuk mengatasi strateginya. Strateginya yang bisa ditulis. Jadi untuk strategi SO, kekuatan dan peluang ini, setelah Anda mencocokkan, maka lihat kira-kira peluangnya seperti apa. Maka yang harus Anda lakukan adalah atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Jadi kekuatannya apa, peluangnya apa, maka kira-kira apa yang harus dilakukan dengan melihat peluang tersebut. Sedangkan strategi weakness opportunity atau kelemahan dengan peluang, maka gunakan peluang juga. Jadi gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Setelah itu, Anda bisa bergeser di sel yang ke bawah, yang di lurus, yang menggunakan strategi ST, yaitu strength dan trait atau kekuatan dengan ancaman. Maka gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Jadi strategi apa yang harus Anda uraikan. Kemudian di kelemahan dengan ancaman, Anda bisa meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Ini kolom sel yang tentunya harus Anda isi ketika Anda melakukan analisis SWOT. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk dapat melakukan analisis SWOT dengan baik. Selain itu, ternyata analisis SWOT juga mempunyai permasalahan dan keterbatasan analisis SWOT. Yang pertama adalah rentan terhadap penyalahgunaan dan analisa yang dangkal karena hanya menggunakan satu level analisis. Ya, karena hanya menggunakan satu level analisis, tidak dilakukan kemudian secara berjenjang atau berkala, sehingga ini bisa menjadi sebuah rentan terhadap penyalahgunaan.
karena bisa jadi identifikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan strategi-strategi yang kurang tepat, sehingga dalam analisis SWOT ini diharapkan identifikasi terhadap peluang, kemudian kekuatan, ancaman ataupun kelemahan harus bisa dianalisis dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan daftar yang panjang. Yang ketiga adalah faktor yang sama dapat ditempatkan dalam dua kategori karena perbedaan cara pandang. Kemudian yang keempat, tidak ada kewajiban untuk menguji opini dengan data dan analisis. Dasar pemikiran yang digunakan dalam upaya memaksimalkan hasil analisis SWOT dan meminimalkan permasalahan dan keterbatasan di atas, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan analisa aspek eksternal dan internal secara mendalam dengan melakukan analisa pendahuluan pada tahap pengumpulan data. Tujuan analisis pendahuluan adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan atau besarnya pengaruh yang diberikan oleh setiap aspek terhadap strategi pemasaran. Yang kedua, memberikan penilaian terhadap faktor-faktor SWOT secara kuantitatif dengan menggunakan bobot dan rating. Demikian mengenai analisis SWOT, mudah-mudahan dapat dipahami dan teman-teman semua mudah-mudahan dapat mengikuti langkah-langkah dalam menganalisis SWOT. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.